Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Puspasari Andriani. Sekarang saya sedang berkuliah di STIT Muhammadiyah Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Sekarang saya semester 3 dan saya mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris atau Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Yuk kita bahas sama-sama, tonton videonya sampai habis ya. Dalam kegiatan sehari-hari seperti belajar dan mengerjakan tugas sekolah ataupun bekerja, teman-teman pasti sering menggunakan komputer. Komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang digunakan untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Apalagi di era modern saat ini, kebutuhan akan komputer menjadi penting dan menjadi hal biasa. Rancangan komputer pertama dilakukan oleh Charles Babbage pada 1897. Hingga saat ini, rancangan komputer terus dikembangkan dan ukurannya semakin kecil dan ringan. Namun, tahukah teman-teman jika sebenarnya ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Masing-masing dari ketiga komponen tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda dan membentuk satu kesatuan dalam sistem komputer. Untuk mengetahui fungsi dan masing-masing dari 3 komponen sistem komputer ini, teman-teman bisa menyimak pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware adalah antara lain mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Hardware sebenarnya masih terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input device, yang kedua output device, yang ketiga processing device, dan yang terakhir storage device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berikut peran masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Jadi, sebenarnya input device adalah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah oleh sistem komputer. Data yang sudah masuk nantinya akan diubah menjadi kode yang bisa dibaca oleh memori utama komputer. Contoh dari input device adalah keyboard, mouse, webcam, serta scanner. Yang kedua, processing device. Processing device adalah data yang dimasukkan melalui input device. Kemudian, data tersebut akan diolah pada komponen processing device karena memang tugasnya untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU, atau yang bisa juga dikenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke perangkat lunak atau software. Beberapa komponen dari CPU meliputi prosesor, RAM, kartu VGA, hard disk, motherboard, dan cooling fan. Yang ketiga adalah output device.
Output device adalah hasil dari pengolahan data oleh processing device dan ditampilkan kepada pengguna. Data yang diolah bisa berupa gambar, video, serta suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, speaker, webcam, dan mikrofon. Lalu, yang keempat adalah storage device. Storage device adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data kita. Saat sedang mengolah data di komputer, tidak jarang kita akan menyimpan data tersebut untuk bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Nah, proses penyimpanan tersebut berlangsung pada storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sementara external storage sendiri mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak menyatu dengan sistem hardware komputer. Penyimpanan jenis ini terbilang praktis karena dapat dibawa kemana saja dan digunakan pada perangkat komputer yang beragam. Beberapa contoh dari external storage adalah hard disk yang dari eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Lalu komponen komputer yang paling penting, yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu software system, software aplikasi, dan software tambahan. Software system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Komponen ini terdiri dari sistem operasi atau OS seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Software aplikasi. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolah data. Beberapa contoh dari software aplikasi yakni web browser seperti Chrome dan Mozilla Firefox. Lalu ada Microsoft Office, game, dan lain sebagainya. Sedangkan software tambahan sendiri mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Contoh dari software tambahan meliputi data recovery, backup, dan masih banyak lagi. Lalu komponen komputer yang ketiga yang sangat penting yaitu adalah brandware. Brandware adalah salah satu komponen yang jarang disebutkan dalam sistem komputer. Tapi bukan berarti komponen ini tidak penting. Kehadiran komponen ini tidak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Berbeda dari hardware dan software, brandware merupakan sebuah faktor
yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer. Sebab, penggunalah yang bisa melakukan sesuatu untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contoh dari brainware sendiri antara lain programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Tanpa brainware, sistem komputer tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, penjelasan tadi adalah 3 komponen terpenting yang harus ada di dalam komputer. Cukup sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Jika ada saran atau masukan untuk saya agar saya bisa memperbaiki video-video saya selanjutnya menjadi lebih baik, tolong ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.